Dengan status honorer di badan pemerintahan. Terhitung sejak 2023 nanti, hanya akan ada 2 kategori pekerja di instansi pemerintah, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jumlah tenaga honorer di Indonesia mencapai 438.590 orang dan sebanyak 35%-nya adalah tenaga pendidik. Tenaga honorer berpeluang diangkat menjadi PNS sesuai peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005. Adapun syaratnya diutamakan yang mengabdi paling lama di instansi pemerintah. Tenaga honorer berusia 46 tahun dengan maksimal masa kerja 10 hingga 20 tahun ke atas. Tenaga honorer berusia 40 tahun, masa kerja 5 hingga 10 tahun. Dan tenaga honorer usia 35 tahun, masa kerja 1 hingga 5 tahun. Selengkapnya terkait kejelasan nasib tenaga honorer tahun depan, kita akan bahas seusai tayangan yang berikut ini. Status tenaga honorer akan selesai pada 2023, sehingga tidak ada lagi pegawai berstatus honorer di instansi pemerintahan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo menyebut, nantinya status pegawai pemerintah hanya ada 2, PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Terkait tenaga honorer, melalui peraturan pemerintah diberikan kesempatan untuk sampai dengan tahun 2023. Pegawai dengan status PNS dan P3K nantinya disebut ASN. Ujar Cahyokumolo seperti kami kutip dari kompas.com. Sebelumnya, Ombudsman RI menemukan adanya maladministrasi dalam penggunaan tenaga honorer. Anggota Ombudsman RI, Robetna Endi Jaweng menyebut salah satunya adalah pengabaian kewajiban atas pekerjaan, imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. Yang ibaratnya ada yang mengatakan bahwa honorer itu sesungguhnya gajinya jauh lebih kecil, untuk kita menyebut gaji ya, karena honorer tidak menyebut gaji sesungguhnya, tapi bahasanya gaji aja lah. Gajinya jauh lebih kecil dari ASN, tapi pada konteks tertentu pekerjaannya lebih banyak. Nah ini pekerjaannya bahkan lebih banyak dari ASN-nya gitu. Mungkin juga ASN-nya entah ngapain, honorer yang kemudian mengerjakan pekerjaannya. Itu fakta. Terkait temuan maladministrasi ini, Ombudsman mengusulkan penghapusan tenaga honorer sampai permasalahan tenaga honorer bisa selesai. Melakukan penghapusan bersyarat tenaga honorer. Yang pertama, menyusun peraturan presiden terkait pemberhentian semua tenaga honorer di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sampai masa transisi hingga tahun 2023. Hingga saat ini total jumlah tenaga honorer mencapai lebih dari 400.000 orang, di mana 35,84% diantaranya adalah guru. Tenaga honorer berpeluang diangkat menjadi PNS sesuai peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005. Adapun syaratnya diutamakan yang mengabdi paling lama di instansi pemerintah. Tim Liputan Kompas TV. Pemerintah